Perkenalkan, nama saya Catherine Meridian Isabel Manafe dengan NIM 24150300036. Preformulasi dalam pengembangan sediaan solid. Preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan obat yang mempelajari sifat fisika-kimia zat aktif sebelum dibuat menjadi sediaan solid seperti tablet atau kapsul. Tahap ini menjadi dasar dalam menentukan jenis eksipien, metode pembuatan, serta stabilitas produk. Yang berikutnya ada tujuan preformulasi. Yang pertama, mengetahui karakteristik zat aktif. Yang kedua, menentukan stabilitas obat. Yang ketiga, menilai kompatibilitas dengan eksipien. Yang keempat, mengoptimalkan bioavailabilitas. Yang kelima, mencegah kegagalan formulasi. Tanpa preformulasi yang baik, obat bisa tidak stabil, sulit larut, dan tidak efektif. Parameter fisikokimia utama. Yang pertama itu ada kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan zat aktif untuk larut dalam pelarut, terutama cairan tubuh. Kelarutan sangat penting karena obat harus larut terlebih dahulu sebelum dapat diserap. Obat dengan kelarutan rendah sering memiliki bioavailabilitas yang rendah. Faktor yang memengaruhi kelarutan itu yang pertama ada pH lingkungan, suhu, bentuk kristal, dan ukuran partikel. Strategi peningkatan kelarutan meliputi pengecilan ukuran partikel, pembentukan garam, dan penggunaan surfaktan. Berikutnya yang kedua ada pKa. pKa menunjukkan derajat ionisasi obat pada pH tertentu. Derajat ionisasi memengaruhi kelarutan obat dan kemampuan menembus membran biologis. Obat lebih mudah diserap dalam bentuk tidak terionisasi. Oleh karena itu, pemahaman pKa penting dalam desain sediaan oral. Berikutnya yang ketiga ada koefisien partisi atau log P. Koefisien partisi menggambarkan keseimbangan distribusi obat antara fase air dan lemak. Nilai ini menunjukkan sifat lipofilik atau hidrofilik suatu obat. Log P terlalu tinggi itu membuat obat sulit larut dalam air. Log P terlalu rendah membuat obat sulit menembus membran. Nilai yang seimbang diperlukan agar obat dapat larut dan tetap mampu diserap. Yang keempat, polimorfisme atau kristal versus amorf. Polimorfisme adalah kemampuan zat aktif memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Perbedaan bentuk dapat mengaruhi kelarutan, stabilitas, dan titik lebur, serta laju disolusi. Bentuk amorf biasanya lebih mudah larut tetapi kurang stabil, sedangkan bentuk kristal lebih stabil namun disolusinya lebih lambat. Yang kelima ada ukuran partikel. Ukuran partikel berpengaruh terhadap luas permukaan zat aktif. Semakin kecil ukuran partikel, itu luas permukaannya meningkat dan disolusi lebih cepat. Namun, partikel yang terlalu kecil dapat menyebabkan aglomerasi dan sifat alir yang buruk. Berikutnya, yang keenam, higroskopisitas. Higroskopisitas adalah kemampuan bahan menyerap kelembapan dari udara. Dampaknya berupa penggumpalan, perubahan stabilitas, dan reaksi degradasi. Karena itu, diperlukan pengemasan yang sesuai dan pengendalian kelembapan. Yang ketujuh itu ada sifat alir. Sifat alir adalah kemampuan serbuk untuk mengalir dengan baik selama proses produksi. Sifat alir yang baik penting untuk keseragaman bobot tablet dan proses pencetakan yang stabil. Parameter yang biasa digunakan adalah sudut diam atau Crux Index dan Hausner ratio. Berikutnya, klasifikasi dan karakteristik eksipien. Eksipien adalah bahan tambahan selain zat aktif yang berfungsi untuk membantu proses pembuatan dan menjaga stabilitas serta memastikan mutu dan efektivitas sediaan solid seperti tablet dan kapsul. Pemilihan eksipien harus berdasarkan hasil studi preformulasi terutama terkait kelarutan, stabilitas, dan kompatibilitas dengan zat aktif.
Eksipien harus memenuhi syarat tidak toksik, stabil secara fisika dan kimia, lalu tidak bereaksi dengan zat aktif, dan yang terakhir memiliki mutu farmasi yang baik. Yang pertama ada pengisi atau diluent atau juga bisa disebut filler. Pengisi digunakan untuk menambah volume tablet, terutama jika dosis zat aktif kecil. Fungsi lainnya untuk memperbaiki kompresibilitas, membantu keseragaman bobot, dan meningkatkan stabilitas fisik tablet. Pengisi harus memiliki sifat alir yang baik dan tidak terlalu higroskopis agar tidak menyebabkan pengumpalan. Yang kedua, ada pengikat atau binder. Pengikat berfungsi menyatukan partikel serbuk sehingga tablet memiliki kekuatan mekanik yang cukup. Perannya sangat penting dalam menentukan kekerasan tablet. Yang kedua, mengurangi kerapukan. Yang ketiga, menjaga bentuk tablet tetap utuh. Jika binder terlalu sedikit, maka tablet mudah rapuh. Jika terlalu banyak, tablet terlalu keras dan sulit hancur. Yang ketiga itu ada penghancur. Penghancur berfungsi untuk mempercepat pecahnya tablet ketika terkena cairan saluran cerna, sehingga zat aktif dapat dilepaskan dan diserap. Mekanisme kerja penghancur itu untuk mengembang saat menyerap air, dan untuk menarik air masuk ke dalam tablet. Yang ketiga, mendorong pecahnya struktur tablet. Jumlahnya harus seimbang agar tablet tetap kuat saat produksi tetapi saat hancur dikonsumsi. Yang keempat itu ada pelicin. Pelicin atau lubrikan itu berfungsi mengurangi gesekan antara massa tablet dengan dinding cetakan saat proses kompresi. Manfaatnya yang pertama mencegah tablet menempel pada alat, yang kedua mempermudah pelepasan tablet dari cetakan, yang ketiga menjaga bentuk tablet tetap baik. Namun, penggunaan berlebihan dapat memperlambat disolusi karena membentuk lapisan hidrofobik. Yang kelima itu glidan. Glidan berfungsi untuk memperbaiki sifat alir serbuk dengan mengurangi kohesi antar partikel. Sifat alir yang baik penting untuk keseragaman bobot tablet dan proses produksi yang stabil. Glidan sangat diperlukan jika bahan memiliki sifat alir yang buruk. Yang keenam, bahan tambahan lainnya seperti penstabil. Ada beberapa formulasi dapat ditambahkan, seperti antioksidan untuk mencegah oksidasi, lalu buffer untuk menjaga pH, dan agen penyerap kelembapan. Ini penting terutama untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas, cahaya, atau udara. Berikutnya kita masuk di bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah preformulasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan sediaan solid karena menjadi dasar dalam memahami sifat fisikokimia zat aktif. Evaluasi parameter seperti kelarutan, pKa, ukuran partikel, stabilitas, dan sifat alir membantu menentukan sitrat formulasi yang tepat. Selain itu, pemilihan eksipien yang sesuai juga berperan untuk menjaga kekuatan tablet, kecepatan hancur, serta stabilitas produk. Dengan preformulasi yang baik, dapat dihasilkan sediaan obat yang aman, stabil, berkualitas, dan efektif dalam memberikan efek terapi yang baik. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.